Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pemirsa dan pembaca Fajar, hari ini kita kembali lagi dalam segmen Health and Beauty bersama Harian Fajar. Nah, kali ini kita akan membahas soal anti-aging. Gimana anti-aging ini seseorang atau perempuan bisa menjadi terlihat lebih cantik dan kulit putih merata. Nah, biar kita lebih jelasnya, di samping saya sudah hadir Profesor Debbie Susanti Pinsky. Nah, beliau ini cantik sekali dengan kulitnya. Kulitnya yang masih sangat muda, seperti 24 tahun ya, Prof ya? Memang 23 sih 23. Ya. Iya, Prof, bisa dijelaskan tidak soal anti-aging ini sampai bisa, tidak ada kerutan sama sekali. Ada sih, sebenarnya cuma nggak kelihatan barangkali ya, Dania. Iya, terima kasih para pemirsa Fajar yang begitu terkenal. Nah, definisi anti-aging sebenarnya adalah ilmu kedokteran yang membantu mengatasi masalah penuaan, ya, mencegah penuaan dini dan meregenerasi sel-sel kita. Jadi masalahnya bukan hanya soal kulit sebenarnya. Oh, ya. Ya, tapi kulit adalah organ yang terbesar yang mencerminkan apa yang ada di dalam. Nah, dengan tubuh yang sehat, metabolisme yang baik, dan klien dari anti-aging kedokteran itu sebenarnya bukan hanya wanita, tapi juga pria. Karena pria kan suka untuk vitalitasnya. Oh, vitalitasnya, ya. Supaya lebih sehat, lebih fit. Jadi, definisi umur di ilmu kedokteran anti-aging medicine itu agak beda. Oh, siap. Ya, jadi definisi adalah 80 sampai 89 itu memasuki pintu usia tua. Ya. 70 sampai 79 usia matang. Oh, ya. 60 sampai 69 yang adult, dewasa muda. Dewasa muda. Barangkali belum ada yang umurnya segitu ya. Ya, belum. Jadi di bawah situ masih remaja. Jadi yang penting itu usia biologis, bukan usia KTP. Usia KTP diberikan oleh Allah, tidak bisa kita ubah. Ya. Tapi usia biologis kita, kualitas hidup kita, kulit kita yang sehat, tubuh kita yang masih langsing, otot yang kuat, itu bisa kita usahakan. Kualitas hidup kita dengan menerapkan ilmu kedokteran anti-aging, dengan melakukan olahraga, senam anti-aging misalnya, makan sehat, dan lain sebagainya. Ya. Nah, mungkin bisa berbagi, Prof, soal bagaimana sih mendapatkan kulit kencang, cantik, dan putih langsing seperti Prof. Ya, jadi untuk sebenarnya tidak harus mahal ya. Yang paling penting itu bahwa kesehatan kita, kalau mulai dari kulit, karena ketemu orang tuh kan nggak kelihatan jantungnya, tapi kelihatan kulitnya. Jadi kita harus pastikan bahwa kulit kita dalam keadaan bersih dan sehat. Dan usaha itu bisa kita lakukan secara intrinsik maupun ekstrinsik. Ya, ekstrinsik dari luar itu juga penting. Membersihkan kulit, memberikan nutrisi kepada kulit kita, vitamin. Nutrisi seperti apa? Ya, nutrisi itu artinya kita memberikan vitamin pada kulit kita dengan menggunakan serum misalnya bisa. Kalau ada sinar matahari, kita harus melindungi kulit dari sinar matahari. Tapi juga yang ekstrinsik juga penting. Apa itu? Selain ekstrinsik, kita perlu juga yang dari dalam tubuh, intrinsik, yaitu konsumsi buah-buahan, sayuran segar yang mengandung vitamin A, C, dan E. Dan kulit kita juga perlu kolagen. Kolagen itu penting. Bukan hanya kulit sih sebenarnya, tapi jantung, otot. Tapi kolagen sudah bisa ada produk-produk yang berada di Indonesia yang menghasilkan kolagen sehingga kulit kita lebih kenyal, kerutannya lebih sedikit atau bahkan tidak kelihatan. Oh, siap. Jadi kolagen itu bisa didapatkan dari apa saja, Prof? Jadi banyak sekali makanan-makanan yang mengandung kolagen, tapi sudah beredar juga produk-produk, ya, kita nggak sebut produknya, tapi ada yang tanpa rasa yang bisa kita campurkan di sup kita, di makanan kita, supaya jumlahnya tercukupi selain dari makanan biasa, ya. Nah, kalau yang ini, Prof, ini kan saya lihat bajunya ada stem cell itu terkait tidak anti-aging itu? Terkait sekali. Jadi usaha-usaha untuk membuat kualitas hidup kita dan usia biologis kita lebih muda, kan ada orang tuh kelihatan kok umurnya baru 30 tapi kelihatan kayak 50. Badannya udah gemuk, dia udah diet nggak bisa. Gitu kan. Jadi itu berarti terjadi penuaan dini. Nah, banyak usaha bisa dilakukan. Misalnya hormonal restoration. Pernah nggak periksa hormon? Belum, ya. Dani, nah itu juga kita harus lakukan. Di sini di Makassar sudah ada ya, Prof? Sudah bisa. Kita sudah ada perwakilan, ada Dokter Yudi, ya. Nah, itu juga berhubungan dengan stem cell kita. Jadi kita lahir sebenarnya kita punya
puluhan, 100 triliun stem cell. Tapi makin umur stem cell kita itu akan makin turun. Kita lahir kan ada stem cell, kita lihat coba. Kuku entar lagi tumbuh. Itu kan juga kita ada sel punca dalam tubuh kita, tulang kita berkembang. Tapi pada suatu hari terjadi proses penuaan degeneratif 25, 30 itu udah mulai turun biasanya. Lihat deh kalau 25-30 ini udah mulai makmur, sultan-sultan, perutnya pada berkembang, ya kan. Terus kalau ketawa kulitnya terus mulai cepet capek, terus cepet marah, bad mood. Itu ada urusan juga, ada hubungannya dengan proses penuaan, penurunan hormon. Nah sel punca itu yang tadi Celltech, nah itu adalah laboratorium dan bank tali pusar yang untuk membentuk stem cell tadi, sel punca, sel yang hidup, yang bisa beregenerasi, berdiferensiasi menjadi sel apa saja. Kalau dia ke lutut, misalnya untuk osteoartritis, dia berubah menjadi yang dibutuhkan di sana. Kalau untuk orang pasca stroke, dia pergi ke otak, dia mau meregenerasi sel otak. Kalau misalnya diabetes, ke pankreas untuk menghasilkan sel-sel pankreas yang sehat. Juga bisa untuk autis, autoimun, dan itu penelitiannya sudah banyak di seluruh dunia. Kalau untuk Prof sendiri perawatannya seperti apa? Ada tutorialnya atau apa gitu? Oh iya, ini pertanyaan dan Debbie Vinci ngapain aja gitu ya? Iya, bagi saya yang paling penting nomor 1 itu adalah berpikiran yang positif. Karena wajah yang cantik itu tidak akan menjadi cantik kalau hatinya penuh dengan dengki, penuh iri hati, negative thinking. Jadi paling penting sebenarnya adalah memelihara hati yang bersih dan pikiran yang positif. Itu bisa kita lakukan melalui, kalau agamanya Muslim dengan sholat, dengan doa, agama apapun mengajarkan seperti itu supaya pikiran kita tenang. Itu nomor 1. Kita harus mengambil keputusan bahagia setiap kita bangun pagi. Jadi bangun pagi tuh jangan langsung mikir, aduh utang gue misalnya nih, misalnya, aduh ini nggak cukup. Sama kok, mau gajinya berapa, mau pengusaha besar, tetap pasti ada beban. Tapi kita harus bangun dengan sikap yang positif. Bahagia itu keputusan menurut saya. Nah baru kita memikirkan, kalau hatinya sudah bahagia, pasti kita bisa teratur untuk saya mau olahraga. Harus olahraga, jadi rutin, pilih olahraga yang kita sukai. Jangan olahraga misalnya, saya mau olahraga angkat berat 1 hari ini 3 jam, tapi selama 1 tahun cuma 1 kali. Jangan, olahraga aja, suka jalan pagi boleh, tapi dilakukan secara teratur. Kemudian pastikan kulit kita waktu tidur dan bangun dalam keadaan bersih. Ya, dan kalau berada di bawah sinar matahari gunakan sunblock dan pilih makanan yang sehat. Oh, ada diet makanan khusus kan tidak, Prof? Saya tetap makan nyuknya, makan coto tetap. Tapi pada weekend kita makan seenaknya. Tapi pada hari biasa saya lebih senang Senin sampai Jumat. Iya, saya makan sehat terus terang. Tidak dalam porsi yang terlalu banyak. Tapi sering sedikit-sedikit ya. Kemudian juga makan buah yang segar, sayuran yang segar. Dan ini buat pemirsa Fajar, jadi pilih buah yang lagi musim, nggak usah cari buah-buah yang lagi tidak musim. Susah dicari, tidak segar dan lebih mahal kan. Jadi pilih buah yang segar, sayuran yang sedang musim. Kemudian porsi makanan secukupnya. Ya pada weekend boleh cheating, ya bisa pilih makanan yang sesukanya. Iya, dan saya melakukan deteksi dini anti aging. Jadi sejak belajar ilmu kedokteran anti aging, saya memeriksa kadar hormon saya. Karena pernah ada masa habis anak saya, Dr. Natasha Vinsky, waktu dia lahir, itu saya naik sampai 26 kilo. Ya, jadi bisa kebayang, jadi gemuk sekali. Tapi kemudian saya periksa kadar hormon, ada namanya hormon HGH, Human Growth Hormone, itu di dunia sudah ada bentuk bioidentikalnya. Dengan itu 14,4% fat loss. Jadi olahraganya sedikit, tapi metabolismenya jadi cepat. Jadi hati-hati yang sudah capek olahraga, bikin segala macam, ternyata metabolismenya pelan. Jadi kita perbaiki dengan mengecek hormon kita kepada dokter-dokter anti-aging yang berkompeten, baru diperbaiki yang mana. Jadi ilmu kedokteran anti-aging itu, Dani, itu adalah sangat individual, tailor made. Jadi nggak mahal-mahal, tapi saya melakukan sel punca juga, iya sih. Karena kan ada laboratoriumnya. Berarti cantik tidak harus mahal, tapi tes hormonnya gimana, Prof? Sebenarnya tidak terlalu mahal ya, tidak begitu mahal. Menurut saya daripada suatu hari nanti, osteoartritis, akhirnya mesti ganti pen, contoh satu. Kemudian kita tidak pernah periksa bagaimana kadar insulin kita misalnya, kadar gula darah kita. Terus kita makan seenaknya padahal kita udah tahu orang tua kita sakit gula. Bukannya lebih mahal nanti. Jadi melakukan deteksi dini anti-aging atau hormon wellness kita cek dulu lebih awal lebih baik. Apalagi kalau ada penyakit
keturunan. Oh, siap. Jadi anti aging itu bukan anti tua, nggak boleh kerut, bukan itu sebenarnya. Oh, siap. Tapi memelihara dari dalam tubuh kita, Nah, memelihara organ-organ. Nah, kalau untuk rahasia memutihkan kulit tuh, Kulitnya ini juga nggak putih. Tapi memang begini, Dani, orang Indonesia iya. itu suka sekali kulit putih. Tapi Betul. coba kalau kita ke Inggris, kita ke Rusia, itu tanning. Jadi Iya. salon-salon itu mengeluarkan sekian dolar untuk tanning. Mereka mau coklatkan kulitnya. Coklat kan. Gitu. Jadi anaknya Prof itu Natasha juga suka coklat karena Oh, suami iya. bule kan ya. Jadi Iya. dia setengah bule. Tapi orang Indonesia lebih senang kulitnya cerah. Sebenarnya ada caranya. Ya protect your skin. Jadi terhadap sinar matahari. Iya, iya. Dan sudah ada krim-krim untuk whitening. Tapi pilih yang sudah ada izin Badan POM-nya. Tapi itu dibilang, beda Ki yang di sini sama yang di sini. Iya, betul. Caranya diinjeksi whitening pencerahan kulit dari Siap. dalam ya. Injeksi langsung ya, Prof, Iya, jadi sudah ada master of antioksidan untuk mencegah pembentukan pigmen melanosit. Oh, siap. Iya. Nah, pemirsa, itu tadi tips singkat ya dari Prof Debbie bagaimana untuk membuat kulit wajah jadi kencang, anti kerutan, tidak ada kerutan dan kulit menjadi putih. Ya, sekian dulu bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih dan selamat sore. Sore, terima kasih. Terima kasih Dani.